Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di pojok kanan bawah biasanya bisa kita lihat sendiri. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait review tempat-tempat yang ada di daerah saya, sebelumnya saya mau menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maafkan segala kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja yang pernah saya lakukan, baik secara lisan atau sikap kepada rekan-rekan semua. Baik, hari ini saya akan mereview beberapa tempat yang ada di daerah saya yang dekat-dekat di sini. Karena kalau saya mau pergi ke luar daerah masih belum dikasih, masih beberapa tempat masih diblokir, seperti di kalau kita mau ke Mataram masih diblokir ya. Mau ke daerah bagian timur, ke Lombok Timur juga ya masih ditutup kayaknya. Nah, makanya dari itu saya mereview tempat-tempat yang ada di dekat-dekat sini, sekaligus saya keluar melihat situasi setelah pasca Lebaran. Kebetulan tadi pagi saya melihat situasi sangat sepi sekali, ya lumayan sepi lah, karena memang pembatasan alur arus mudik dan arus balik ini sangat dibatasi. Itu yang membuat jalan-jalan terlihat masih sepi, tidak ramai seperti hari-hari normal seperti tahun lalu yang kita lihat bahwa setelah Lebaran ataupun ketika Lebaran pasti yang kita lihat di jalan-jalan ada dipenuhi sama kendaraan, pasti rame seperti itu. Kebetulan malam ini saya take video sekitar jam 12 malam. Biasanya saya take video siang untuk ngambil narasi. Sekarang ini saya ngambil video jam 12 malam, sekiranya bisa menemukan ide-ide untuk berbicara lebih terbuka tentang apa yang sudah saya review tadi pagi. Sebelumnya saya berangkat dari rumah menuju ke arah Sire. Sire ini sudah dikenal dengan kawasan wisata Sire, di mana sudah sekarang kalau kita masuk di kawasan itu kita sudah dihadapkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah ya di Pantai Sire. Makanya disebut dengan kawasan wisata Sire. Ya, bukan hanya terkenal dengan pantai. Kalau dulu memang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, tapi sekarang adalah ketika kita sudah masuk ke wilayah Sire itu, kita sudah melihat yang pertama adalah kita dihadapkan dengan lapangan golfnya yang luas, yang luas sekali. Dan kalau kita lihat sepanjang jalan itu kita sudah dimanjakan oleh lapangan-lapangan golf yang indah. Nah, kebetulan pagi tadi ketika baru saya masuk saja daerah Sire itu, saya bertemu dengan salah seorang teman saya, sebut saja namanya Agus. Ya, nama panjangnya adalah Agus Rola.
Banget pada sekolah. Libur? Hah? Masa libur? Libur apa, Bang? Hah? Piran pada Tama. Teman-teman. Nempur cang elek cak baru bagus. Beli tuh. Nih pemenang. Masih makan? Karang Desa. Sehat. Alhamdulillah. Meta ikan mula Pantai Sira nih lagu. Nempur cang agus. Balik lagi dulu. Tetep dah ketil si SMA. Apa sama saya? Nggih barang cang SMA piran kan saya. Lo ya nih burung itu nih. Matakan bebek apa tuh? Nabi Ikan bebek apa? di ikan bakar. Oh. Langsung ikan. Arah si jual aja. Jangan dia mang buka sama apa? Oh sang selibano nih sang selibano. Hai Agus, sebelumnya terima kasih sudah menjamu saya dan teman saya tadi. Kebetulan saya pergi berdua sama Nau yang biasa kemarin pernah ngedit beberapa video saya di konten-konten saya sebelumnya, dan saya pergi lagi bersama dia yang sering banyak membantu saya di konten-konten saya, di video-video saya sebelumnya. Saya pergi bersama dia. Awalnya kita mau nyari ikan di Pantai Sira. Nah akhirnya kita ketemu Agus. Nah maaf sekali lagi sama Agus bahwa kita mungkin terlalu banyak merepotkan. Ketika bertemu Agus tadi di sebelum masuk ke Sira, dia langsung menyuruh kami pergi ke rumahnya. Beberapa juga saya review tadi tentang tempat-tempat yang terdampak bencana, di mana dulu sekitar setahun lalu saya ke sana, itu masih seperti rumah-rumah itu masih seperti lapangan ya, tanah yang lapang, hancur itu rata gara-gara gempa. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya ke sana tadi, alhamdulillah ternyata sekitar, ya saya tidak mau menyebutkan persennya ya, yang jelas sudah banyak dari penduduk di sana sudah dibuatkan rumah program pemerintah, rumah istilahnya rumah anti gempa. Yang rusak biasanya dikasih bantuan 50 juta, yang rusak sedang dikasih bantuan 25 juta ya, seperti itu. Tapi dalam bentuk yang rusak berat dikasih bukan uang, tapi dikasih dalam bentuk rumah. Nah itu yang saya review tadi sebentar di tempatnya Agus itu. Ternyata sekarang alhamdulillah rumah-rumah di sana sudah bagus, sudah mulai bisa ditempati. Alhamdulillah ya, sudah aman, bisa dibilang aman. Kemudian terima kasih juga kepada keluarganya Agus bahwa kami sudah dijamu untuk ngopi dulu. Jadi sebelum kita pergi ke pantai tadi, kita disuguh Saju. Penunggu pantai ini namanya Saju.
Nama pantainya adalah Pantai Sejuk. Oh, bega. Bega. Aran anu nih, Sajuk nih. Sawitis. Saya mana? Iya, nakan takut tuh. Apa aran anu? Tidak tahu ya. Akhirnya nyampe pantai. Ini namanya Pantai Sejuk. Dikenal sama orang-orang sini disebut dengan Pantai Sejuk. Nah, itu yang kita lihat di depan itu adalah Gili Trawangan. Gili air. Gili Menoa. Bukan kopi, jajan, alhamdulillah. Memang sengaja ya, sengaja ini kalau saya mereview tempat, terus niatnya mau makan itu adalah sengaja saya nggak sarapan atau nggak makan dari rumah. Jadi biar apa? Biar nanti pas saya review makanan itu jadinya bisa lebih bergairah untuk menyantap makanan. Cuman sayangnya di sini tadi saya lupa dari awal harus take video kami mereview makanan, cuma sekedar ngambil fotonya saja, short foto. Habis itu kami ya ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, tentang segala macam lah. Bahwa si Agus ini ya masalah tentang kita sharing-sharing tentang masalah kehidupan sehari-hari, dimana kita tadi setelah minum kopi, setelah minum kopi saya langsung awalnya sih niatnya mau nyari ikan mentah. Siapa tahu dia punya kenalan untuk nyari ikan mentah di keluarganya yang biasanya jadi nelayan, tapi karena masih dalam suasana lebaran, makanya keluarga yang nelayan tadi sempat ngomong kepada kami bahwa kami tidak sempat untuk ke laut katanya. Oke, akhirnya dapat ikan mentahnya kami gagal. Niatnya nyari ikan mentah adalah ya supaya kami dapat lebih banyak jatah ikan akhirnya untuk kami bakar di rumah atau makan di rumah. Tapi karena nggak ada tersedia, ya mau nggak mau kita nyari ikan di Pantai Sejuk. Nah, uniknya di Pantai Sejuk ini tadi setelah kami ngobrol sama Agus, hal yang unik dia cerita adalah Pantai Sejuk ini ternyata diambil dari nama yang katanya Agus ya,
dia ambil dari nama Pak Saju. Nah, katanya dia adalah ada nama orang di sana, Pak Saju namanya, sehingga pantai itu disebut nama Pantai Sejuk. Nah, begitulah. Tapi memang kalau kita lihat-lihat dari suasananya ya memang sejuk di sana, nggak panas-panas amat kayak pantai yang semestinya kan panas gitu. Biasanya kalau di daerah tropis ini rata-rata pantai ya memang panas, karena yang pertama adalah pengaruh kadar air yang asin dan sinar matahari secara langsung itu membuat pantai ya mayoritas pantai di daerah tropis itu panas. Tapi ini ya lumayan sejuk lah, dibilang panas tapi ya ada angin sepoi-sepoi gitu. Kebetulan di sana kita pesen 2 ikan, ya cukuplah untuk porsi kami bertiga makan ikan bakar. Ya seperti yang saya bilang bahwa kalau sudah niat kami ketika kuliner apapun itu, nanti kalau saya mereview tentang makanan kuliner bahwa dari rumah memang sengaja kami niatkan untuk tidak makan, agar apa yang sudah kami review makanannya benar-benar habis. Jadi tidak ada yang kami buat settingan, misalnya ke daerah itu, misalnya ke suatu tempat yang ada tempat kulinernya, biar memang nggak ada settingan, harus berkata enak atau harus memakannya dengan nafsu yang banyak. Kemudian
setelah dari Pantai Sejuk, ada beberapa hal yang unik di Pantai Sejuk. Kami melihat di lahan-lahan itu ternyata banyak sekali sapi-sapi yang dilepas oleh gembalanya, ya dilepas. Yang dilepas yang biasanya sapi itu kan di daerah-daerah lain itu sangat dijaga, ya. Dijaga atau misalnya ditaruh di kandang, cukup kita yang nyari makan. Tapi ini di daerah Sire itu ya cukup dilepas sudah. Di mana tempatnya banyak rumput atau dedaunan, dilepas di sana. Nah, di sanalah tentang kawasan wisata Sire ini. Anda melihat sendiri bahwa banyak sekali kayak domba dilepas begitu saja untuk mencari makanannya sendiri. Jadi istilahnya tidak manja lah. Jadi penggembalanya tidak repot-repot untuk mencarikan sendiri makanannya gitu. Saya coba liput dari udah dilepas begitu saja dari makanan sendiri. Kemudian habis itu setelah dari Pantai Sejuk, saya coba lagi keliling-keliling. Nah, kebetulan saya request tuh sama Agus, Gus, kita ke lapangan golf. Nah, lapangan golf ini namanya unik, diambil dari bahasa Jepang, Lombok Golf Kosaido. Ya, kata orang di sana sih, ya memang bener. Yang pemilik golf itu sendiri, bukan pemilik sih. Yang buat golf itu dulu adalah dari Jepang. Itu makanya dinamakan Lombok Golf Kosaido, yang mirip kata-kata Jepang lah, Kosaido. Nah, dari sanalah kita ambil beberapa view tentang lapangan golf. Kalau mau keliling itu, waduh, rasanya capek. Kita ambil view-view di tempat-tempat yang satu view aja itu sudah terlihat bagus dari satu view. Kalau kita mau keliling itu satu lapangan itu disebut hall, ya. Nah, beda kayak lapangan bola. Lapangan bola ini kan sekitar ukurannya 100 kali berapa gitu. Tapi kalau ini beda dengan lapangan golf. Lapangan golf itu bahkan 4 kali lebih luas dari lapangan sepak bola. Nah, ini yang buat saya tertarik ingin mereview tentang lapangan golf. Padahal kerjaannya orang main golf itu cuma pukul bola kecil itu, sekitar diameternya 30 cm kayaknya. Tapi berat. Dia pukul terus masukkan ke lubang. Nah, itu dibuatkan lapangan sampai kata Agus tadi ukurannya sekitar 450 are. Berarti kalau kita kalkulasikan sekitar 4.500 meter. Ya begitulah kira-kira ukurannya, kalau nggak salah sih ya. Sira Gus ya? Box. Kita jalan-jalan lihat.
Sira ada selawahnya nyapa itu security. Sira aja kamu ngarik ke Sira ada selawah nyapa. Muntul luah na ngecam ya. Sulit tuh. Ya, sedek kubani itu nih. Melet tama antalun asim praktek. Ini mantap. Iya, anti-box. Apa arahnya nih? Box. Box. T-box. Dari box ke green gitu. Terus mbe kon anak anu nulun bal no. Oh, dari sekitar lah itu. Kon anak bal no, nancepin bal no. Itu kon. Oh, itu tuh kena nancap. Nancap. Keca. Oh, lihat kena green. Green. Marah keca di tanah. Ini yang dilihat luas ini lapangan golf aja ini. Seluas mata memandang. Gimana Pak? Pernah masuk lapangan golf? Ini sudah namanya lapangan golf ini. Ini terawat nih, coba terawat. Ini kan enggak dirawat nih. Enggak, itu dah COVID-19 itu enggak pernah dirawat. Nanti kalau udah masuk pegawai semuanya kan. Ini buat apa ini? Ini pas nembaknya dari sini startnya. Ini apa nih? Itu penanda itu. Penanda apa ini? Bahwa di sini tempat nembak. Oh, di sini tempat nembaknya ya. Baru kita kecak nih gitu. Di sini kan tibok. Dia lengket kayu tuh, Gus. Dia lengket. Baju nono biasa. Nono biasa. T-box. Sekali main berapa ya? Jutaan bayar. Lumayan. Kalau untuk customer luar sih. Kalau lokal biasanya ditargetkan segini, tapi kalau orang luar kayaknya Nah, lamun nih anu nih. T-boxnya di sana. Dia masuk sini. oh, tapi dari sana dari sini. Oh, jauh ya. Lebih jauh. Ya gini loh. Dari sana nembak ke sini, terus pindah ke sini, dari sini nembak ke sana. Kita begitu dia. Dari hall pertama sampai hall belakang. Oh, muter jadinya Gus ya. Berarti dari sana nembak dulu. Habis dari sini pergi ke sana. Oh ya, sip. Ini kan termasuk hall 12 nih. Nah, hall 14. Hall 14. Berarti satu lapangan itu dinamakan hall. Hall ya. Oke. Ini hall 13. Ini yang buat nembak ini kayak ini nih. Ini tempat anu nih. Bola itu. Tempat masukin bola ini. Ini kok. Itu saluran air. Saluran air. Ya. Air itu nyemprot kan gitu. Ini hall 13. B jalan Amang bol Gus. Kita bulat-bulat ya. Terus itu bola nih bulat nih ya. Tergantung kadang-kadang di tengah bos pindah-pindah kan. Nih lin Amang. Anu aja lo nih, bulat tangga ya kudu. Bulat dong. Ya kono bendera ada ini. Taruh bendera. No bendera kan cano mun arah bendera pasti arah anu akan luang kan bendera. Kadang-kadang nih kondun bekas-bekas mie ya soalnya kadang-kadang nih kalau bekas mie ada. Hall. Coba nanti kita googling lagi berapa ukuran lapangan golf. Ya. Seperti itu yang saya dapat informasi tadi, bahwa ini adalah satu-satunya lapangan golf yang ada di Lombok Utara. Mungkin salah satunya juga di NTB, salah satunya lapangan golf yang ada di NTB. Saya tidak tahu apakah di daerah lain juga ada, tapi ini saya baru mereview salah satu lapangan golf. Bagi Anda yang suka main golf nanti, ya yang senang misalnya ada pengunjung misalnya dari Lombok Utara ini yang sedang ada nginep di hotel apa segala macam, silahkan kalau hobi main golf nanti ya berkunjunglah ke Sire ya. Sire, di mana lokasinya Sire ini tepat berada di
Kecamatan Tanjung, ya, Kecamatan Tanjung. Tapi ya lumayan sih kita masuk ke arah utara. Nanti ada perempatan itu. Sebelumnya dari Cupek. Di Cupek ini adalah batas antara Pemenang sama Kecamatan Tanjung. Sekitar di Cupek itu 100 meter ketemu perempatan, lalu belok kiri dari arah Pemenang. Oh, kalau lebih jelasnya di Google Maps itu sudah ada jelas di sana. Yang jelas itu lokasinya ada di Kecamatan Tanjung. Ya, lokasinya di Kecamatan Tanjung dan di daerah Sire, kawasan wisata Sire. Oke. Kemudian ya sampai sana tadi kita jalan-jalan mereview tempat. Tadi di video saya yang ada di lapangan golf juga saya sempat. Bunga lo nih konto mendagang tuh. Tempat istirahat sejenak gitu. Biasanya digunakan tempat seperti itu. Tempat istirahat sebentar. Misalkan mele-mele kan ada yang WC. Arah WC ya jadi. Oh iya ya. Padahal jauh ya. Pantesan mereka ada mobil-mobil tuh. Nah, Kan ada mobil. yang anter ya. Sana kemari. Pelayannya itu Kedi namanya. Pelayannya Kedi. Tuh sampai dikasih masuk itu. Sampai. Iya. Enggak apa-apa sampai peliharaan dikasih masuk. Sebenarnya kanggo sih lagu si COVID-19 lepas lah ya. Lepas. Saya jaga-jaga gunting murah. Nah kasih gaji masih lir. Kan kudu Libur berarti deh. libur. Terakhir dia main di sini berapa, Gus? Terakhir orang main? Di tahun terakhir tuh main. Hah? Di tahun. Pokoknya Ada setahun yang lalu. PSBB. Ada setahun yang lalu. Lebih dia mah. Hah? Angka ya. Angka. Oh, pas berlakunya PSBB itu wah. PSBB kan berlaku sekitar 1 bulan yang lalu kan. 2 bulan yang lalu misalnya. PSBB. Ya ampun, nutup karyawan kan banyak yang nganggur. Paling security orang dikirim jaga, lalu jaga security paling pian lah itu kontone. Berarti orang sini juga. Arah situ ke Anjong. Berarti pos utamanya di mana, Gus? Pos utamanya. Utama security. Dari tadi itu Maintenance. kita lewat tadi tuh. Maintenance. Maintenance ini dialih bahasakan dari bahasa Inggris, maintenance. Maintenance bahasa Inggris. Maintenance. 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 Break. Break berbeda memang istirahat satu break. Maintenance. Terus pernah main golf? Mau dia main golf, Gus? Hah? Mai bareh dia aja lu. Dia ikut. Pernah, tetap sih. Tapi sekarang kan nggak mungkin kita main golf. Nah, kayu-kayu putih nih apa nih? Ini maksudku kayu-kayu putih nih, talat-talat batas ya. Tapi mah lebih. Jadi kalau dia lewat dari batas itu Tetap pak metabal no, lagu mundi nempur no. dibiarin, Lain. Ada. dibiarin lah ya. Maintenance. Kan sebelum kan semua staf itu dialihkan ke maintenance kan dulu kan harus pembagian tugas gitu. Dari maintenance no, arti maintenance no. Oh di Rian, tugas di IT, ini coba bersihin no, baru nyebar. Ya nyebar. Ke tempat kumpul dulu. Dapat briefing lah ya. Briefing ya. Briefing dulu Maintenance. kecuali staf kantor oras nah itu. Staf kantor. Baru ya mulai main gitu. Biasa aja pemain lebih datang aja. Luar negeri sih so. Luar negeri ya kebanyakan ya. Ini kan luar negeri. Kadang-kadang Kapolda. Kapolda. Kapolda polisi tingkat-tingkat berat ya. Keren ya. Mainan deh. Kan si Kedi bengen kan deh. Katak seket, tunggu seket. Sekali main sejam meta.
Kapolda. Berarti yang dibayar itu kan ke Perancis Bang kan. KD-nya yang dibayar. KD. Sama ndak bayar lapangan? Bayar lapangan kantor lah yang bayar. Masa ya? Beda lapangan, bayar lapangan sama bayar KD ya. Tergantung kita harus irsian kenapa mau di 700 ya. Marano kan Nmax kanca TV mau sekalian. Cai. Noh batur. Nmax. Oh, langsung beli sih kan no. Jadi KD aja. Jadi KD, Nmax moske kanca TV. Apalagi ya ulang tahun kan. Sekali jadi KD, Ji. Orang kaya lah yang punya olahraga kayak gini nih. Oh, olahraga orang kaya. Judi termasuk. Judi ya. Tetap judi lendaman kan. Asik ya. Lagu dia ngenah. Label lah main golf label lah. Lagu pengalihan pada asal itu. Pada barak bola adil lah ya. Permainan anu itu. Formalitas permainan golf. Tapi ujung-ujungnya judi. Sinyar uang judi itu. Sinyar uang judi. Biasanya gitu kan. Woi game-game aja. Lagu sinyar uang judi no gitu. Apapun bentuk mendataran judi loh. Lebih itu enggak. Kai luet demburut nunggu sih. Berain kudi. Setahun ya PSBB setahun kau mengarik itu. Lingkawa bagai daya cuma. Nah itu orangnya. Sama anaknya itu. Ngambil rumput. Bertanya beberapa hal tentang lapangan golf. Mungkin si Agus adalah orang sana yang lebih tahu, makanya saya nanya-nanya sedikit tentang lapangan golf, tentang hole tadi. Terus dia cerita-cerita juga tentang KD katanya. KD dia cerita tentang setiap sekali main itu bayarannya luar biasa. Kadang satu kali main biasanya kalau ada bos-bos yang main dari luar negeri misalnya, sekali main katanya sampai dikasih Nmax sama motor. Nmax itu motor. Nmax sama TV ya, sekali main. Kadang satu KD itu tuh, bayangkan. Makanya ya alhamdulillah lah orang-orang di sana akhirnya punya pekerjaan. Nah itulah dampak positif dari wilayah pariwisata. Ketika dibukakan pariwisata itu, salah satu dampak positifnya adalah bahwa dia orang-orang asli sana artinya banyak yang mendapat pekerjaan akhirnya. Ya alhamdulillah. Pekerjaan itu juga harus dibarengi dengan sumber daya manusianya, ya, lapangan pekerjaan. Jadi jangan sampai nanti ketika lahan pariwisata banyak sementara sumber daya manusianya males-malesan gitu-gitu aja, tidak mau mengikuti zaman, kan kasihan ya. Akhirnya kita jadi putra daerah cuma jadi penonton. Nah itu jangan, harus update informasi atau kembangkan skill ya, terutama ya saya sarankan kata Agus tadi, kalau bisa kita ini adalah daerah pariwisata ya, kata Agus ya, harusnya kita lebih banyak mengembangkan skill ya untuk pariwisata ya, seperti contohnya satu, kita harus banyak belajar bahasa Inggris. Nah ini yang paling utama teman-teman, terus banyak belajar bahasa Inggris. Jadi ya saya juga belum paham sih bahasa Inggris, cuman ya mau nggak mau pelan-pelan kita
kita belajar bahasa Inggris ini, siapa tahu nanti nggak tahu 5 tahun ke depan ini pemenang misalnya jadi kota metropolitan, terutama dekat dengan 3 pulau ini kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Makanya itu bahasa Inggris perlu. Nah, Agus ini juga, jadi meskipun begitu tampaknya selengean teman saya ini, jadi dia adalah koki di salah satu restoran, tidak perlu saya sebut, tapi restoran besar lah di Sire, di Sire, salah satu di hotel ya. Nah seperti itulah contohnya bahwa sebagai putra daerah, bahwa saya selalu menyarankan, memberikan semangat untuk teman-teman bahwa harus tetap semangat untuk menggali skill apapun itu, tetap giat. Yang suka masak nanti bisa jadi koki misalnya, terus yang suka jadi guide, yes, yang bisa bahasa Inggris bisa jadi guide seperti itu. Terus yang pinter dalam hal melayani misalnya ya jadi waiter bisa. Kalau yang suka renang ya silahkan jadi tour guide-nya untuk membawa orang snorkeling misalnya. Yang suka menyelam bisa jadi tour guide atau jadi tutornya orang diving. Oke, sekian dari saya beberapa terkait review tentang kawasan pariwisata Sire. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman karena masih dalam suasana Fitri, bahwa adapun salah-salah kata yang saya ucapkan maupun yang keliru, yang sengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Apalagi dalam hal istilah kata-kata sebelumnya, misalnya ada yang saya salah konteks, misal saya menyebutkan hal-hal mohon didoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you.